Bab 1471. Melihat Yuri mengalahkan gorila hitam, Leon dan Raphael akhirnya mendekati mereka. "Terima kasih atas segalanya, Tuan Thompson," kata Leon, bersyukur atas bantuan Yuri. Ia bermaksud menggunakan salah satu kekuatan energi potensialnya untuk mengalahkan gorila hitam, tetapi untungnya, Yuri datang tepat waktu untuk membantunya, dan sebagai hasilnya, Leon tidak perlu menggunakan kekuatan energi potensialnya yang berharga. Namun, Leon diam-diam mengingat pengkhianatan gorila hitam dan bersumpah bahwa suatu hari dia akan membalas dendam padanya setelah dia naik ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. "Jangan menyanjungku, Tuan Serigala." Yuri tersenyum mendengarnya, namun terdiam, seolah ragu untuk mengatakan sesuatu. Raphael merasakan hal ini dan menambahkan, "Yuri, Tuan Wolf, ini bukan tempat yang tepat untuk kita mengobrol. Bagaimana kalau kita pergi?" "Ya, tentu saja. Ayo pergi." Yuri mengangguk, lalu mengikuti Leon dan Raphael keluar dari pasar gelap. Di tempat parkir terbuka di luar gedung, Raphael akhirnya memperkenalkan mereka berdua satu sama lain. "Tuan Wolf, perkenalkan, sepupuku Yuri, tuan muda keluarga Thompson. Yuri, ini Tuan Leon Wolf. Dia sepupu jauh keluarga Skemel." Karena Leon melukai Seth saat mereka berada di aula, ia bertekad untuk tidak mengungkapkan identitas asli Leon kepada siapapun karena takut menimbulkan masalah bagi Leon. Namun, mengingat Yuri adalah sepupunya dan bukan orang luar, ia memutuskan untuk memberitahu Yuri kebenarannya. "Sepupu Skemel." Yuri mengerutkan kening, terkejut mendengarnya. Dia adalah pewaris keluarga Thompson dan dengan demikian mengenal sebagian besar keluarga besar di wilayah selatan. Karena itu, dia sepenuhnya menyadari bahwa keluarga Skemel hanyalah keluarga bela diri biasa, meskipun kuno. Awalnya ia mengira bahwa Leon mengenal Raphael karena mereka berdua berasal dari keluarga yang sama-sama berkuasa dan berpengaruh. Tetapi ternyata Leon hanyalah kerabat jauh keluarga Skemel, dan ini sangat mengejutkannya. "Jangan remehkan Tuan Wolf, Yuri. Meskipun dia bukan keturunan langsung dari Skemel, dia adalah pria yang kuat dan telah mencapai negara penguasa di usia muda. Bahkan Seth pun tidak sebanding dengannya." Raphael menyatakan dengan penuh kemenangan saat ia menceritakan kejadian pertarungan Seth dan Leon kepada Yuri. "Oh, begitu ya. Anda pasti seniman bela diri yang cukup berbakat, Tuan Wolf," kata Yuri sambil tersenyum. Merupakan suatu prestasi yang mengesankan bagi Leon untuk mencapai keadaan overlord di usia yang begitu muda. Namun, Yuri telah mencapai negara kaisar dan merupakan salah satu dari sedikit orang yang berhasil menduduki puncak daftar elit wilayah langit. Tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu orang terpintar di wilayah selatan. Tingkat kekuatan Leon masih jauh darinya, jadi dia tidak merasa terancam sama sekali dengan pertunjukan kekuatan Leon. "Ngomong-ngomong, Raphael, bukankah kau bilang ada Jade Griffin di pasar gelap? Apakah Tuan Wolf yang akhirnya menang?" Ekspresi Yuri berubah serius saat ia menyebutkan hal ini. Tidak. Ternyata Jade Griffin itu palsu, dan sama sekali bukan harta karun yang asli." Raphael tersenyum malu. Bab 1472. "Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Jade Griffin bisa menjadi palsu?" Yuri benar-benar tercengang mendengar ini. Dia datang jauh-jauh untuk mencoba peruntungannya dengan Jade Griffin, dan hatinya hancur mendengar bahwa itu ternyata palsu. "Jangan marah, Yuri. Meskipun Jade Griffin itu palsu, kabar baiknya adalah, Tuan Wolf berhasil mengungkap rencana Black Gorilla, dan kami berhasil mendapatkan harta karun tak ternilai lainnya. Harta karun ini mengandung energi sejati yang kuat, dan tentu saja merupakan harta karun berharga yang memanfaatkan energi cahaya," kata Raphael, lalu menjelaskan secara singkat semua hal tentang mutiara bercahaya kepada Yuri. "Benarkah? Jika benar, ini berita yang luar biasa." Yuri sangat gembira mendengarnya, dan secercah harapan pun menyala di dalam hatinya yang sebelumnya putus asa. "Tuan Wolf, harta karun Anda ini akan terbukti sangat berguna bagi keluarga Thompson. Apakah Anda keberatan meminjamkannya kepada saya selama beberapa hari?" Yuri bertanya dengan agak ragu, menatap Leon dengan penuh harap. Ia menawarkan diri untuk membantu Leon agar Leon berutang budi padanya, dan dengan memanfaatkan itu,
ia akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk meminta harta karun itu kepada Leon. Sayangnya, tidak semua orang cukup murah hati untuk meminjamkan seseorang harta yang tak ternilai harganya, sehingga Yuri sedikit khawatir mengenai hal ini. Meminjamkanmu. Bolehkah aku tahu apa yang ingin kau lakukan dengan harta karun ini, Tuan Thompson? Tanya Leon setelah jeda sejenak. Mengetahui bahwa Raphael juga terus mencari harta karun yang memanfaatkan energi cahaya, dia penasaran untuk mengetahui mengapa mereka berdua begitu bersikeras untuk mendapatkan harta karun tersebut. Baiklah, adikku, Roane, menderita penyakit terminal yang dikenal sebagai blokade derajat ketiga. Untuk membuktikan ketulusannya, Yuri memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Leon dan tidak menyimpan detail apapun. Blokade derajat 3 adalah penyakit bawaan yang menyebabkan sirkulasi internal seseorang tersumbat, dan sayangnya, penyakit ini bersifat terminal. Berdasarkan tingkat keparahan penyumbatan, penyakit ini dapat dikategorikan menjadi blokade derajat 3, blokade derajat 6, atau blokade derajat 9. Blok derajat ketiga biasanya terjadi sekitar usia 27 tahun, dan setiap serangan tidak hanya tidak dapat diobati tetapi juga berpotensi fatal. Sejak Roane didiagnosis menderita blokade derajat ketiga, keluarga Thompson telah mencari bantuan dari dokter berpengalaman di seluruh negeri, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Namun, beberapa bulan yang lalu, ayah Yuri mendengar dari seorang dokter berpengalaman bahwa harta karun yang memanfaatkan energi cahaya efektif dalam pengobatan blokade derajat ketiga, dan jika keluarga Thompson berhasil mendapatkannya, mereka akan memiliki peluang besar untuk menyembuhkan penyakit Roane untuk selamanya. Sejak saat itu, keluarga Thompson terus berusaha keras mencari harta karun seperti ini, namun sayangnya, harta karun tersebut sulit ditemukan, apalagi yang memanfaatkan energi cahaya. Bahkan setelah memulai pencarian ini selama beberapa bulan, keluarga Thompson belum menemukan harta karun suci itu. Blok tingkat 3. Tidak heran, Leon akhirnya mengerti. Sejak ia menerima pengetahuan suci dari leluhurnya, keahlian medisnya mengalami kemajuan pesat dan meskipun blok derajat ketiga merupakan kondisi langka, ia masih tahu satu atau dua hal tentangnya. Jangan khawatir, Tuan Wolf, kami keluarga Thompson, tidak seperti gorila hitam, bukanlah penjahat yang melakukan perampokan di siang bolong. Aku jamin bahwa selama kau meminjamkan harta karun itu kepadaku, aku akan mengembalikannya kepadamu, dalam keadaan seperti baru, dalam 10 hari setelah adikku sembuh, kata Yuri dengan sungguh-sungguh. Bab 1473. Jujur saja, Tuan Thompson, harta karun yang memanfaatkan energi cahaya memang akan berguna untuk melawan penyakit adikmu, tapi sayangnya, mutiara bercahaya milikku ini sama sekali tidak memanfaatkan energi cahaya. Tidak akan berguna untukmu meskipun aku meminjamkannya padamu, jawab Leon jujur. Menurut pengetahuannya, mutiara bercahaya yang diperolehnya adalah sebuah relik kuno yang dapat membantunya dalam seni bela diri dan ilmu hitam, namun sama sekali bukan harta karun yang mengandung energi cahaya. Dia sama sekali tidak berbohong kepada Yuri. Itu tidak mungkin. Tuan Wolf, energi sejati yang terkandung dalam mutiara bercahaya ini sangat kuat, pastinya ia memanfaatkan energi cahaya. Apakah Anda telah melakukan kesalahan? Raphael tercengang mendengar ini. Dia merasakan energi murni di dalam mutiara bercahaya saat Leon memicunya, tetapi jujur saja, bahkan dia tidak yakin apakah mutiara bercahaya itu benar-benar harta karun dengan energi cahaya. Tuan Wolf, apakah Anda menolak meminjamkannya kepada saya karena Anda khawatir keluarga Thompson akan mencuri harta karun Anda? Yuri mulai bertanya-tanya apakah ini hanya alasan bagi Leon untuk tidak meminjamkan harta karun itu kepadanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Sayangnya, mutiara bercahaya itu tidak akan berguna bagi adikmu sama sekali, Leon mendesah. Ia bermaksud menjelaskan lebih lanjut, tetapi Yuri langsung mengambil kesimpulan dan menolak mendengarkan penjelasannya. Tidak apa-apa, karena kau sangat enggan meminjamkannya padaku, aku akan meninggalkanmu sendiri. Kami keluarga Thompson selalu bisa mendapatkan harta karun lainnya. Yuri mencibir, lalu berbalik dan pergi dengan marah. Betapapun putus asanya dia untuk mendapatkan mutiara bercahaya guna menolong saudarinya, keluarga Thompson adalah keluarga terhormat, dan Yuri tidak mau menggunakan kekerasan untuk mencuri harta siapapun dari mereka.
Dia tidak akan pernah mampu melakukan hal itu, mengingat betapa buruknya hal itu akan berdampak pada keluarganya. Selain itu, Roane sudah sakit selama lebih dari 2 dekade, dan mereka tidak perlu terburu-buru mencari obatnya. Ia tahu bahwa keluarga Thompson pasti akan menemukan cara lain untuk mendapatkan harta karun yang dibutuhkan untuk menyembuhkannya. Tunggu, Tuan Thompson. Anda tidak perlu energi cahaya untuk menyembuhkan penyakit adik Anda. Mungkin saya bisa menemukan cara untuk membantunya. Seru Leon setelah sosok Yuri menjauh. Leon selalu memiliki pengetahuan medis yang baik, dan karena Yuri baru saja menolongnya, dia tetap bersyukur atas bantuan Yuri dan ingin menawarkan bantuannya kepada Roane kapanpun memungkinkan. Ini akan menjadi caranya untuk membalas kebaikan Yuri. Apa? Kau bilang kau bisa menyembuhkan adikku? Apa kau serius? Yuri tercengang mendengarnya dan langsung membeku. Kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke sisi Leon. Ya, serius. Aku pernah belajar ilmu kedokteran sebelumnya, dan pernah mengobati beberapa penyakit langka. Kalau adikmu memang didiagnosis dengan blokade derajat ketiga, aku yakin 70% bisa menyembuhkannya. Leon mengangguk. Tidak akan sulit baginya untuk menyembuhkan penyakit langka apapun, tetapi karena dia belum pernah bertemu pasien itu sebelumnya dan tidak mengetahui situasi persisnya, dia tidak berani mengatakan dengan pasti bahwa dia akan dapat menolongnya. Namun, jika deskripsi Yuri akurat, ia masih memiliki sekitar 70% peluang untuk berhasil. Bab 1474. Hebat sekali, Tuan Wolf. Aku terkejut mengetahui bahwa kau adalah seorang dokter yang cakap di usia yang masih muda. Yuri sangat gembira mendengarnya. Meskipun ia belum pernah melihat Leon beraksi sebelumnya, fakta bahwa Leon begitu percaya diri dengan kemampuannya membuatnya yakin bahwa Leon memang seorang dokter yang berpengalaman. Tuan Wolf, apakah Anda berkenan memberitahu saya dokter mana yang menangani Anda, dan di rumah sakit mana Anda dulu berpraktik? Tanya Yuri, mencoba mencari tahu latar belakang Leon dan apakah ia benar-benar mampu menyembuhkan penyakit saudara perempuannya. Saya memperoleh pengetahuan medis saya dari nenek moyang saya sama sekali bukan dokter berlisensi dan tidak pernah berpraktik di rumah sakit. Kata Leon sambil tersenyum malu. Apa? Senyum Yuri langsung membeku saat mendengar ini. Awalnya, ia mengira Leon adalah murid terbaik di sekolah kedokteran atau mungkin dilatih oleh dokter berpengalaman, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa Leon ternyata adalah seseorang yang berpraktik sebagai dokter tanpa lisensi. Ini sungguh mengejutkan baginya. Apa kau bercanda, Tuan Wolf? Adikku menderita penyakit mematikan yang telah membingungkan banyak dokter selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkannya, mengingat betapa mudanya dirimu? Gerutu Yuri dengan nada agak kesal. Saya tidak bercanda dengan Anda. Tuan Thompson, kita tidak mengukur keahlian medis berdasarkan usia, hanya karena seseorang masih muda bukan berarti mereka tidak mampu. Ini sama saja dengan seni bela diri, meskipun Anda masih muda, tingkat kekuatan Anda telah melampaui bahkan yang terbaik dari generasi yang lebih tua, bukan? Jawab Leon. Yuri menolaknya. Lagi pula, adikmu telah didiagnosis menderita penyakit terminal, dan tidak ada salahnya membiarkanku mencoba. Jika aku gagal menyembuhkannya, aku berjanji akan meminjamkanmu mutiara bercahaya agar kau dapat mencoba menyembuhkannya dengan cara lama, tambah Leon. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sebelumnya. Yuri mengalah setelah berpikir sejenak. Akan tetapi, mengingat betapa mudanya Leon saat itu, dan fakta bahwa ia bahkan belum memiliki izin menjadi dokter medis, Yuri masih agak ragu untuk percaya bahwa Leon mampu menyembuhkan adiknya. Tetapi setelah melihat Leon setuju untuk meminjamkan harta karun itu kepada mereka, ia pun memutuskan untuk mengalah. Bahkan jika Leon gagal, keluarga Thompson pasti akan dapat menemukan dokter lain yang dapat menyembuhkan penyakit saudara perempuannya. Rumah Thompson. Roane Thompson duduk di meja di samping jendela kamar tidur mewah, sikunya disanggah di atas meja saat dia menatap pemandangan indah di luar, sedikit kesedihan di matanya yang berbinar. Blokade derajat ketiga merupakan penyakit bawaan yang menyebabkan saluran tertinggi, saluran sekunder, dan saluran hati tersumbat, sehingga pasien biasanya lemah dan harus menahan diri dari aktivitas fisik berat dan ledakan emosi yang dapat membahayakan nyawa mereka. Karena itu,
Roane terpaksa tinggal di rumah seperti binatang peliharaan sejak ia berusia 10 tahun, dan dilarang keluar rumah. Satu-satunya orang yang diizinkan mengunjunginya, selain keluarga dekatnya, adalah pembantunya dan 2 pengawalnya. Karena sangat kesepian, suasana hati Roane sangat terpengaruh oleh penyakitnya, dan dia selalu ingin mengunjungi dunia luar dan menghabiskan hari hidup seperti gadis biasa. Sayangnya, karena penyakitnya, hal itu terbukti mustahil. Bab 1475. Dokter mengatakan bahwa orang yang mengalami blokade derajat ketiga tidak dapat hidup melewati usia 27 tahun, jadi tidak ada yang tahu berapa lama lagi saya dapat hidup. Andai saja aku bisa keluar dan melihat dunia yang luas dan indah ini sebelum aku mati, keluh Roane sambil menahan sakit. Kesehatannya memburuk sejak dia menginjak usia 20 tahun, dan dia tidak hanya mengalami serangan yang lebih sering, setiap serangan bahkan lebih parah daripada yang terakhir, dan dia jelas bisa merasakan bahwa dia tidak punya banyak waktu yang tersisa di bumi ini. Beberapa bulan terakhir ini, ia memiliki kerinduan yang kuat untuk menjelajahi dunia luar sebelum ia meninggal, namun sayang, orang tuanya menolak untuk membiarkannya pergi keluar karena mempertimbangkan betapa parahnya penyakitnya. Tidak ada yang dapat ia lakukan mengenai hal ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat ia ajak bicara. Tepat saat dia asyik berpikir, suara langkah kaki yang panik terdengar dari belakangnya saat Yuri, Leon, dan Raphael menyerbu ke kamarnya. Yuri, Raphael, apa yang kalian lakukan di sini? Ekspresi gembira terpancar di wajah Roane saat melihat mereka, dan wajah pucatnya langsung memerah saat dia bangkit untuk menemui mereka. Gadis yang cantik jelita, pikir Leon saat pandangannya tertuju pada wajah mungil Roane, terkagum-kagum akan kecantikannya. Roane berusia sekitar 23 atau 24 tahun, dengan wajah yang cantik, fitur wajah yang tegas, dan mata yang indah dan berbinar. Kulitnya kemerahan dan tipis, dan ia mengenakan gaun tidur putih yang membuatnya tampak seperti baru saja keluar dari negeri dongeng. Kecantikan Roane tidak kalah dari Iris dan 4 wanita cantik lainnya, dan ini adalah pertama kalinya Leon bertemu dengan wanita yang begitu memukau di wilayah selatan. Sayangnya, dia menderita penyakit terminal, yang menyebabkan kulitnya menjadi sangat pucat, dan tubuhnya yang kurus tampak seolah-olah dia akan tertiup angin kapan saja. Namun, kelemahannya membuat siapapun yang melihatnya ingin melindunginya dari kerasnya hidup. Roane, sebaiknya kau duduk dan beristirahatlah, kata Yuri sambil memberi isyarat agar Roane kembali duduk di kursinya. Siapa ini, Yuri? Tanya Roane ragu, sambil melirik satu-satunya wajah yang tidak dikenalnya di ruangan itu. Karena terus-menerus dikurung di dalam ruangan, dia jarang bertemu dengan siapapun di luar keluarganya, terutama seseorang yang seusianya, seperti Leon. Karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamatinya karena penasaran. Oh, perkenalkan, ini Tuan Leon Wolf. Saya mengundangnya ke sini untuk membantu menyembuhkan Anda. Tuan Wolf, ini saudara perempuan saya, Roane. Yuri secara singkat memperkenalkan mereka satu sama lain. Senang bertemu dengan Anda, Nona Thompson, Leon menyapanya sambil tersenyum. Apakah pria ini di sini untuk menindaklanjutiku, Yuri? Tanya Roane, tiba-tiba teringat sesuatu. Sejak kondisinya memburuk beberapa tahun lalu, ayah dan saudara laki-lakinya kadang-kadang mengatur agar dokter terkenal mengunjunginya dan menindaklanjutinya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Akan tetapi, semua dokter yang mereka bawa sebelumnya adalah laki-laki setengah baya atau bahkan tua. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan dokter semuda Leon. Karena itu, Roane tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung akan hal ini. Bab 1476. Tidak, Tuan Wolf mengaku bisa menyembuhkan blokade tingkat ketiga milikmu, jadi aku membawanya ke sini untuk memeriksamu, Yuri menjelaskan kepada saudara perempuannya. Meskipun dia tidak terlalu yakin dengan kemampuan Leon, dia tahu bahwa Leon benar, mengingat Roane sudah sakit sejak lama, tidak ada salahnya membiarkannya mencoba. Bisakah dia menyembuhkanku? Ini berita yang luar biasa. Roane sangat gembira mendengarnya. Secercah kegembiraan melintas di matanya yang berbinar, tetapi segera menghilang. Lagi pula, dia sudah sakit selama lebih dari 2 dekade dan telah mendatangi banyak dokter terkenal dan berpengalaman untuk menyembuhkan penyakitnya.
Setiap kali dia berharap, dia malah mengecewakan dirinya sendiri. Karena itu, dia menjadi mati rasa terhadap hal itu dan tidak mempunyai banyak harapan sama sekali terhadap Leon. Jangan khawatir, Nona Thompson. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Leon tersenyum. Dia bisa memahami perasaan Roane dan karena itu tidak berusaha lebih jauh untuk mengubah pikirannya. Baiklah, terima kasih, Roane tersenyum padanya. Mungkin karena Leon seusianya, atau mungkin Leon memiliki aura yang lebih santai, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan santai di hadapannya, dibandingkan dengan para dokter tua yang dulu. Nona Thompson, tolong bantu saya. Saya ingin memeriksa denyut nadi Anda terlebih dahulu. Leon tersenyum saat duduk di seberang Roane. Lalu, dia menempelkan jarinya di denyut nadi Roane dan mulai memeriksanya. Setelah waktu yang lama, Leon mengerutkan alisnya saat ekspresi serius terpancar di wajahnya. Ada apa dengan adikku, Tuan Wolf? Yuri tak dapat menahan diri untuk bertanya ketika ia menyadari ekspresi aneh di wajah Leon. Tuan Thompson, jika tebakanku benar, Nona Thompson di sini dulunya berlatih bela diri, bukan? Tanya Leon, mengabaikan pertanyaannya. Ia mengira Roane hanyalah kasus sederhana dari blokade derajat ketiga, tetapi setelah beberapa pemeriksaan, ia menemukan bahwa kondisinya jauh lebih rumit dari itu. Ya, adikku dulu berlatih seni bela diri kuno yang diwariskan dalam keluargaku sebelum dia berusia 10 tahun. Tetapi suatu hari, dia menderita serangan dan didiagnosis menderita blokade tingkat 3. Sejak saat itu, dia semakin lemah seiring berjalannya waktu, dan karenanya tidak melanjutkan latihannya lagi, jawab Yuri jujur. Oh, kalau begitu, tingkat kekuatan apa yang dicapainya sebelum berhenti? Apakah dia sangat cepat dalam meningkatkan tingkat kekuatannya? Tanya Leon. Ya, dia memang hebat, dan dia, pada satu titik, maju lebih cepat dariku. Kalau saja dia tidak jatuh sakit, aku yakin dia akan lebih kuat dariku sekarang. Jawab Yuri dengan sedih. Dia adalah salah satu dari 13 orang hebat menurut daftar elit wilayah langit dan merupakan salah satu seniman bela diri paling berbakat di wilayah selatan. Meskipun begitu, dia tetap bukan tandingan Roane sama sekali, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya Roane jika dia tidak jatuh sakit. Sudah kuduga, gumam Leon pada dirinya sendiri saat sebuah kesimpulan mulai terbentuk di benaknya. Ada apa dengan adikku, Tuan Serigala? Tanya Yuri khawatir. Sejujurnya, kondisi Nona Thompson bukan sekadar kasus blokade derajat ketiga. Ia juga memiliki kondisi mendasar yang dikenal sebagai kompleks kegelapan, jelas Leon dengan serius. Bab 1477. Kompleks kegelapan. Apa itu? Yuri terkejut mendengarnya. Ia bertukar pandang dengan Rafael dan Roane. Yah, kompleks kegelapan itu, Leon memberi mereka penjelasan singkat tentang kondisi Roane. Kompleks kegelapan merupakan entitas fisiologis yang langka, satu dari sejuta. Biasanya, wanita yang memiliki kompleks kegelapan tidak hanya cantik, tetapi juga sangat cerdas dan seringkali memiliki bakat alami dalam seni bela diri dan praktik lainnya. Sayangnya, meskipun Roane memiliki kompleks kegelapan, ia juga terlahir dengan blokade tingkat ketiga, yang berarti semua energi gelap yang dimurnikan di dalam dirinya terkurung selama bertahun-tahun tanpa tempat tujuan. Terlahir dengan kompleks kegelapan dan blokade derajat ketiga bahkan lebih jarang terjadi. Namun sayangnya, kedua kondisi ini jika digabungkan, niscaya akan jauh lebih berbahaya dan terbukti berakibat fatal. Jika diagnosis saya benar, Nona Thompson mungkin hanya punya waktu beberapa bulan lagi untuk hidup, pungkas Leon. Blokade tingkat ketiga biasanya menunjukkan serangan yang paling mengancam jiwa pada usia sekitar 27 tahun, dan mengingat Roane baru berusia 23 atau 24 tahun, secara teori, ia masih memiliki beberapa tahun lagi, tetapi kondisinya menjadi rumit karena ia dilahirkan dengan kompleks kegelapan, yang akan menyebabkan penyakitnya memburuk lebih cepat. Oleh karena itu, Leon dapat membuat tebakan yang masuk akal bahwa ia mungkin hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Serigala? Yuri dan Rafael tercengang mendengarnya. Yuri semakin panik ketika mendengar bahwa kondisi saudara perempuannya jauh lebih serius daripada yang mereka duga sebelumnya. Di sisi lain, Roane tampak tenang.
Ia sama sekali tidak terkejut mendengar hal ini, karena sejak kesehatannya mulai memburuk beberapa bulan lalu, ia sudah bisa merasakan bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Jangan panik, Tuan Thompson. Kompleks kegelapan bukanlah penyebab masalah Nona Thompson, akar penyebab semua ini adalah blokade derajat ketiga. Selama kita dapat menyembuhkannya, keadaan akan membaik. Namun, karena kondisinya rumit karena kompleks kegelapan, akan jauh lebih sulit untuk menyembuhkannya daripada yang saya bayangkan sebelumnya, tetapi itu bukan sesuatu yang tidak dapat saya tangani, Leon meyakinkan mereka. Dengan keahlian medisnya, tidak akan terlalu sulit untuk menyembuhkan sumbatan derajat ketiga Roane. Dia dapat melakukannya dengan mudah dengan menggunakan perawatan titik tekanan dan menggabungkannya dengan sesuatu yang memanfaatkan energi cahaya untuk membuka sumbatan sirkulasi internalnya. Sayangnya, kompleks kegelapan Roane menyebabkan semua energi gelap terperangkap dalam tubuhnya selama bertahun-tahun, dan tidak ada harta biasa dengan energi cahaya yang dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Leon tahu dia perlu bertindak sangat hati-hati mulai saat ini. Bagus sekali, Tuan Wolf, tolonglah dan bantu adikku. Seru Yuri sambil mendesah sambil menaruh semua harapannya pada Leon. Ya, saya akan melakukannya. Nona Thompson, silakan duduk di tempat tidur, dan saya akan memberikan tekanan pada titik-titik tertentu di peredaran darah Anda untuk melindungi jantung Anda sehingga tidak akan terjadi kecelakaan. Leon mengangguk dan memberi isyarat agar Roane duduk. Dengan itu, dia bersiap, siap untuk memberikan tekanan pada titik-titik tekanan Roane ketika berhenti. Seseorang memanggil dari belakang mereka. Seorang pria kekar berusia pertengahan 50-an melangkah memasuki ruangan, diikuti oleh seorang wanita cantik dan anggun. Seorang lelaki tua namun sangat lincah dengan rambut putih serta seorang anak laki-laki muda yang membawa kotak P3K berlari dekat di belakang mereka. Bab 1478. Ayah, Ibu, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Yuri segera menghampiri mereka. Pasangan yang datang tak lain adalah orang tua Yuri dan Roane, Angus Thompson dan Vivian Westwood. Lelaki tua yang mengikuti di belakang mereka adalah salah satu dokter tertua dan paling berpengalaman di wilayah selatan, Elder Swire. Ia ditunjuk oleh Angus untuk merawat Roane. Halo, Bibi Vivian dan Paman Angus, sapa Rafael saat mendekati mereka. Oh, aku tidak tahu kau akan ada di sini juga, Rafael. Vivian tersenyum padanya, sedikit terkejut melihatnya di sana. Setelah beberapa kali menyapa, Angus segera berbalik menatap dingin ke arah Leon, yang masih berdiri di samping tempat tidur Roane. Siapa ini, Yuri? Apa yang sedang kau lakukan? Tanyanya dengan suara menggelegar. Ayah, perkenalkan, ini Tuan Leon Wolf. Dialah orang yang Rafael dan aku undang untuk melihat Roane, jelas Yuri. Oh, apakah dia seorang dokter? Angus mengulangi dengan bingung. Tidak, Yuri terdiam. Tiba-tiba teringat bahwa Leon sama sekali bukan seorang dokter medis berlisensi. Apa? Dia bukan dokter. Bagaimana bisa kau membiarkannya merawat Roane? Ini omong kosong. Geram Angus, benar-benar marah mendengar ini. Tetaplah tenang, ayah. Meskipun Tuan Wolf bukan dokter berlisensi, dia tetap berpraktik sebagai dokter, dan dia baru saja memeriksa Roane, Yuri menambahkan. Namun, sebelum dia bisa menjelaskan lebih lanjut, sesuatu yang aneh terjadi. Ibu, aku kedinginan sekali, gerutu Roane sambil menggigil. Ia ingin bangun, tetapi tiba-tiba, gelombang rasa mual menerpanya, dan penglihatannya menjadi gelap. Ia terhuyung mundur dan terjungkal tanpa peringatan. Untungnya, Leon bereaksi cepat dan berhasil menangkapnya sebelum dia terjatuh. Kenangan terakhir Roane sebelum akhirnya pingsan adalah sensasi terperangkap dalam pelukan Leon. Apa yang kau lakukan, dasar berandal? Lepaskan putriku. Wajah Angus memucat mendengar ini. Kesan pertamanya terhadap Leon sudah cukup buruk, mengingat laki-laki ini berani mengobati penyakit putrinya meskipun bukan seorang dokter berlisensi. Namun kini, melihat Leon menggendong Roane, mau tak mau ia pun bertambah marah mendengar hal itu. Di sisi lain, Leon sama sekali tidak mempedulikan kemarahan Angus dan malah menundukkan kepalanya untuk memeriksa Roane. Bibirnya berubah ungu, dan kulit di sekujur tubuhnya berubah menjadi putih pucat.
Bahkan saat tidak sadarkan diri, seluruh tubuhnya gemetar seperti daun. Dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa Roane sedang mengalami serangan lagi. Tuan Thompson, kondisi putri Anda kritis. Saya perlu menusukkan jarum ke titik-titik tekanannya, kata Leon. Ia bermaksud menusukkan jarum ke titik-titik tekanan Roane justru karena alasan ini, mengetahui bahwa Roane menderita Darkes kompleks. Ia khawatir penyakitnya akan kambuh kapan saja. Sayangnya, karena kedatangan Angus yang tiba-tiba, Leon tidak berhasil mengobatinya tepat waktu, dan dia mengalami serangan lagi. Leon benar-benar bingung dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Bab 1479. Tidak perlu. Kau bahkan bukan dokter yang baik, tapi kau tetap bersikeras merawat Roane seenaknya. Apa kau mencoba membunuhnya? Aku peringatkan kau, lebih baik kau lepaskan dia sekarang juga, atau kalau tidak. Angus menggeram, menyalurkan energi sejatinya di telapak tangannya sebagai ancaman. Yang diinginkannya hanyalah mengalahkan Leon saat itu juga, tetapi karena Roane masih dalam tangannya, Angus tidak punya pilihan lain selain menahan amarahnya untuk sementara waktu. Aku tidak akan memperlakukannya seenaknya, Leon ingin membela diri, tetapi mengingat Angus bahkan tidak mempercayainya sejak awal, tidak mungkin dia bisa meyakinkan Angus untuk berubah pikiran. Vivian dan Yuri menghampirinya. Tuan Wolf, benar, saya menghargai kebaikan hati Anda karena ingin membantu, tetapi akan lebih baik jika Anda menyerahkan Roane kepada kami untuk saat ini, kata Vivian panik. Dia sangat khawatir tentang kemunduran putrinya yang tiba-tiba. Baiklah kalau begitu. Leon tidak punya pilihan selain mengalah dan menyerahkan Roane kepada ibu dan saudara laki-lakinya. Vivian mengambil Roane darinya dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Melihat hal ini, Leon secara naluriah menyingkir untuk memberi mereka privasi. Keputusan yang bagus, berandal. Angus mendengus dan akhirnya mulai rileks. Melihat hal itu, Yuri membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Mengingat Leon berhasil mendiagnosis Roane dengan Darkes kompleks, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa Leon memang dokter sebaik yang dia klaim dan mulai percaya pada kemampuannya. Dia ingin membantu membela Leon, tetapi melihat bahwa kedua orang tuanya tampaknya tidak mau berubah pikiran, dan mengingat bahwa Leon memang bukan dokter berlisensi, Yuri tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya. Penatua Swire, penyakit Roane kambuh lagi. Tolong bantu dia, kata Vivian kepada lelaki tua yang berdiri di belakang mereka. Baiklah, jawab Penatua Swire, lalu melangkah ke tempat tidur. Penatua Swire adalah salah satu dokter paling berpengalaman di wilayah selatan dan terkenal akan keahliannya. Karena itu, keluarga Thompson menunjuknya untuk merawat Roane selama beberapa bulan terakhir, dan dengan demikian ia memahami kondisinya. Dengan beberapa tusukan di titik-titik tekanannya, Roane perlahan berhenti menggigil, dan bibirnya akhirnya kembali berwarna. Tidak lama kemudian dia sadar kembali. Sungguh prestasi yang luar biasa, Tetua Swire. Hanya dengan beberapa tongkat sederhana, ia berhasil menstabilkan putri kami. Tidak heran ia dianggap yang terbaik dari yang terbaik. Seru Angus. Ia merasa seolah beban terangkat dari pundaknya saat melihat Roane membaik. Jangan menyanjung saya, Tuan Thompson. Akan tetapi, ada satu hal yang perlu saya catat, Nona Thompson mengalami serangan yang lebih sering, dan setiap kali lebih parah daripada sebelumnya. Harus saya katakan, ini sama sekali bukan pertanda baik. Jika memungkinkan, saya harap Anda bisa mendapatkan harta karun dengan energi cahaya sesegera mungkin. Dengan begitu, saya bisa merawat dan menyembuhkan Nona Thompson sebelum keadaan menjadi lebih buruk, Penatua Swire mengingatkan mereka. Ya, aku juga berharap kita bisa segera menemukan harta karun itu, tetapi sayangnya, harta karun sulit ditemukan, apalagi yang secara khusus memanfaatkan energi cahaya. Itu tentu bukan hal yang mudah, Angus mendesah, raut wajahnya tampak sedih. Keluarga Thompson boleh dibilang merupakan keluarga bela diri kuno paling berkuasa di wilayah selatan, dan bahkan dengan kekuasaan dan pengaruh sebesar ini, mereka belum menemukan tanda-tanda harta karun selama beberapa bulan terakhir, apalagi yang memanfaatkan energi cahaya. Angus memutar otak, mencoba mencari solusi untuk ini selama beberapa waktu, dan bahkan mulai kehilangan harapan dalam situasi mereka. Ayah, Tuan Serigala telah memperoleh harta karun dengan energi cahaya,
Yuri berkata setelah ragu sejenak. Bab 1480. Apa, si brengsek ini membawa harta karun? Benarkah itu? Angus tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia tahu betapa langkanya harta karun itu, terutama yang memanfaatkan energi cahaya, sangat sulit ditemukan sehingga bahkan tidak ada satu pun dari keluarga Thompson yang berhasil mendapatkannya. Angus tidak pernah sekalipun bermimpi bahwa orang biasa seperti Leon akan mampu mendapatkan harta karun yang mereka cari. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutannya mendengar hal ini. Benar sekali, Ayah. Leon sudah berjanji padaku bahwa dia akan meminjamkan harta karun itu kepada kita jika dia tidak berhasil menyembuhkan Roane, Yuri menambahkan. Yah, tidak heran. Angus akhirnya mengerti mengapa putranya bersedia mengizinkan Leon, yang bahkan bukan dokter resmi, untuk mencoba mengobati Roane. Ternyata Yuri melakukan semua ini demi harta karun itu. Hebat, ini hebat. Aku tidak percaya harta karun itu ada di depan kita selama ini. Angus tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik menatap Leon dengan tatapan melembut. Bisakah kau meminjamkan harta karunmu sekarang, Tuan Wolf? Jangan khawatir, kami keluarga Thompson adalah orang-orang jujur, dan aku berjanji bahwa begitu Roane kembali, aku akan memberimu hadiah besar untuk kerja kerasmu. Katanya, keluarga Thompson adalah keluarga paling berkuasa di wilayah selatan, dan dia menduga bahwa Leon mungkin bersikeras merawat Roane sendiri karena dia ingin menahan harta karun itu sampai dia mendapat hadiah darinya. Dia yakin bahwa Leon tidak akan pernah bisa menolak hadiah uang tunai yang besar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Tidak, aku tidak akan meminjamkanmu harta karun itu, kata Leon sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak? Apakah kau mencoba menggunakan ini untuk mengambil keuntungan dari kami? Secercah kemarahan melintas di mata Angus. Mata, apa yang kau bicarakan, Angus? Kamilah yang meminta bantuan Tuan Wolf, jadi jangan perlakukan dia dengan sikap seperti itu. Vivian melotot ke arah suaminya. Angus membuka mulutnya untuk membantah, tetapi tidak ada kata yang keluar. Namun, dia bersikeras bahwa Leon mencoba mengambil keuntungan dari mereka dengan menahan harta karun tersebut, sehingga kesannya terhadap Leon berubah menjadi buruk. Tuan Wolf, ini adalah kehidupan manusia yang sedang kita bicarakan. Aku mohon padamu. Bisakah kau meminjamkan hartamu agar kami dapat menyelamatkan putriku? Kami keluarga Thompson akan melakukan segala daya kami untuk memenuhi permintaan apapun yang mungkin kau miliki, kata Vivian dengan sungguh-sungguh. Dia jauh lebih tulus daripada suaminya. Tidak, Nyonya Thompson, Anda salah paham dengan apa yang saya maksud. Bukannya saya tidak ingin meminjamkan harta karun itu kepada Anda, hanya saja harta karun yang saya miliki sama sekali tidak memanfaatkan energi cahaya. Harta karun itu sama sekali tidak akan berguna bagi Nona Thompson meskipun saya setuju untuk meminjamkannya kepada Anda. Jelas Leon. Tidak ada gunanya. Kurasa kau hanya mencoba menipu kami agar memberimu lebih banyak. Angus mencibir, yakin bahwa ia bisa melihat tipuan Leon. Bukan itu maksudku, Leon mendesah dan tak dapat menahan diri untuk bertanya apakah ia akan mampu meyakinkan orang-orang ini sebaliknya.